Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paputri Cahyono dengan NPM 211055201049, dan pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai internet sehat, yaitu menjaga kesehatan digital anak. Dan presentasi ini untuk mengampu mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Bapak Basyar. Dan untuk itu kita langsung lanjut saja ke bagian presentasi. Kita tahu internet merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari di era digital saat ini, di mana berarti internet itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena beberapa hal banyak sebenarnya itu kita kerjakan juga menggunakan internet, dengan bantuan internet. Jadi internet itu memberikan banyak manfaat, terutama bagi pendidikan, kemudian komunikasi, juga hiburan. Namun penting untuk diingat bahwa internet juga memiliki begitu banyak resiko, terutama bagi anak-anak. Dengan semakin banyaknya anak yang menggunakan internet, kita juga perlu mengambil langkah untuk melindungi mereka. Dan maka dari itu, dalam presentasi kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan digital, regulasi hukum yang ada, dan permasalahan yang mungkin sering kita temui, serta cara-cara mendidik anak agar dapat berinternet secara sehat. Yang pertama itu ada pentingnya internet, di mana internet ini menawarkan berbagai macam manfaat yang besar bagi orang dewasa, terutama ya, dan juga bagi anak-anak. Seperti yang pertama itu ada sumber informasi. Anak-anak dapat mengakses beragam materi belajar, artikel, video edukatif, dan sumber daya penting lainnya yang dapat memperluas pengetahuan mereka. Kemudian yang kedua, sebagai sarana komunikasi. Internet juga memfasilitasi komunikasi anak-anak dengan teman-teman sebayanya, dengan orang tuanya, dengan keluarga, kemudian juga menciptakan saluran interaksi sosial yang penting di era modern. Yang ketiga yaitu pendidikan, di mana muncul berbagai platform pembelajaran online yang memungkinkan anak untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan, dan memfasilitasi akses ke berbagai kursus pembelajaran. Kemudian kita lanjut kepada undang-undang terkait internet sehat, di mana ada dua undang-undang yang akan saya bahas, yaitu Undang-Undang ITE, yaitu Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, untuk Undang-Undang ITE ini membahas mengenai mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang mencakup aktivitas di internet. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna serta menjaga keamanan data informasi. Kemudian dalam Undang-Undang ITE ini juga mempunyai pasal-pasal yang mengatur tentang larangan penyebaran konten negatif, pencemaran nama baik, serta kejahatan cyber. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana undang-undang ini mengatur untuk melindungi hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan lingkungan yang aman. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dari konten yang berpotensi merugikan. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan dasar hukum bagi orang tua dan pendidik untuk memastikan anak-anak terlindungi dari bahaya di dunia maya, termasuk konten kekerasan, pornografi, juga penipuan. Nah, ya, kita masuk ke slide permasalahan penggunaan internet oleh anak. Jadi, meskipun internet menawarkan banyak manfaat seperti yang sudah kita sebutkan di awal, ada beberapa permasalahan serius yang dihadapi oleh anak-anak, antara lain yang pertama, akses ke konten tidak pantas. Jadi banyak anak nih terpapar pada konten dewasa, kekerasan, dan berita palsu yang dapat mempengaruhi perkembangan mental emosional mereka. Di mana akses ke konten tidak pantas ini sangat mudah sekali diakses oleh anak-anak ya. Karena dengan membuka media sosial saja nih, dengan scroll sedikit, maka banyak sekali berseliweran konten-konten dewasa yang tidak
membuat batasan untuk bisa diakses oleh siapapun. Nah, ini membuat anak-anak jadi lebih mudah dalam mengakses konten-konten yang tidak pantas. Kemudian yang kedua ada cyberbullying, di mana resiko intimidasi dan penyerangan secara online meningkat. Anak-anak kadang-kadang menjadi korban bully melalui media sosial atau game online. Ini juga sering saya lihat nih ketika anak-anak bermain game online, biasanya mabar ya, main bareng gitu. Kemudian banyak yang kalau bahasa sekarang itu mulutnya toksik atau berkata-kata kasar. Jadi ketika kalah dalam bermain game atau timnya sedang mundur, itu biasanya anak-anak suka berkomentar kasar, di mana dia juga mendengar dari pemain game lainnya yang mungkin sudah dewasa tapi tidak menjaga perilaku ucapan, etika bermain, sehingga berkata-kata tidak pantas dan didengar oleh anak-anak dan anak-anak jadi meniru. Kemudian anak-anak bisa menularkan kebiasaan ini kepada anak-anak yang lain, dan ini sangat tidak baik. Yang ketiga ada kecanduan gadget, di mana banyak anak-anak menghabiskan waktu berlebihan di depan layar atau di gadgetnya, sehingga mengganggu waktu belajar, waktu tidur, serta interaksi sosial yang nyata. Dari yang saya ketahui, gadget ini memiliki radiasi serta pancaran warna biru dari layarnya. Saya lupa namanya, tapi radiasi biru ini biasanya menyebabkan orang dewasa saja sulit tidur, apalagi anak-anak. Ini membuat mereka terganggu secara mental juga secara psikis, yaitu kurangnya tidur. Dan biasanya anak-anak kurang bisa berkonsentrasi terhadap pelajaran bila terlalu banyak bermain gadget. Ini karena pikiran mereka yang selalu memikirkan mengenai gadget. Dan interaksi sosial ini sangat berkurang, dimana seperti yang kita tahu ya, untuk zaman-zaman dimana gadget belum terlalu hype, belum terlalu tinggi, biasanya anak-anak sering bermain di luar, bermain kelereng, layang-layang, atau petak umpet, dan lain-lain ya. Ini memungkinkan anak-anak berinteraksi secara sosial sesama teman-temannya, jadi memungkinkan mereka dalam beradaptasi sosial yang baik. Dan seperti yang kita lihat sekarang, keadaannya berkebalikan dari yang sudah saya sebutkan tadi, di mana anak-anak lebih memilih bermain di depan gadget. Dan ini menyebabkan interaksi sosialnya menjadi tidak ada, dan ini membuat nanti ketika dewasa mereka akan lebih tertutup, lebih susah untuk mencari teman. Dan ini menjadi permasalahan yang serius yang akan dihadapi oleh anak-anak nantinya. Lalu dari permasalahan yang ada itu timbul dampak negatif dari penggunaan internet, di mana bila menggunakan internet secara tidak dikendalikan atau tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang kita tahu, seperti pertama dampak psikologis, yaitu pengaruh buruk seperti kecemasan, depresi, dan stres akibat interaksi yang tidak sehat di dunia maya. Kemudian dampak sosial, di mana mengurangi keterampilan sosial anak karena mereka lebih mengutamakan interaksi virtual dibanding interaksi langsung dengan teman sebayanya. Kemudian yang ketiga ada gangguan akademik, di mana kecanduan internet dapat mengalihkan perhatian dari belajar dan mengakibatkan penurunan prestasi akademik. Oke, lanjut kita ke slide di mana cara membuat anak sehat dalam berinternet. Jadi beberapa orang tua boleh menerapkan cara-cara ini, di mana ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga kesehatan saat berinternet. Nah, yang pertama itu ada edukasi digital, di mana kita harus mengajarkan anak tentang bagaimana menggunakan internet dengan aman dan bertanggung jawab. Jadi kita juga harus memberikan informasi kepada anak-anak, yaitu resiko dalam internet dan bagaimana cara melindungi diri. Kemudian yang kedua ada pengaturan konten, di mana kita bisa menggunakan aplikasi kontrol orang tua untuk memfilter konten yang tidak pantas atau tidak sesuai, dan batasi waktu akses anak-anak terhadap situs-situs terhadap bermain gadget. Juga awasi agar anak tidak memasuki situs-situs berbahaya.
Lalu yang ketiga ada batasan waktu. Kita harus bisa menentukan batasan waktu menggunakan internet setiap hari agar anak-anak tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar. Yang keempat, diskusikan secara terbuka kepada anak, yaitu kita ciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa nyaman untuk membicarakan pengalaman mereka menggunakan internet, sehingga mereka dapat menyampaikan kekhawatiran atau masalah yang mungkin dihadapi. Nah, tips untuk orang tua. Jadi, ini ada beberapa tips untuk menciptakan lingkungan sehat di rumah untuk berinternet. Yang pertama, menjadi contoh yang baik. Jadi sebagai orang tua, kita itu harus berperan penting dalam membentuk perilaku anak. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa, termasuk bagaimana cara orang dewasa menggunakan internet. Jadi perilaku positif yang perlu kita contohkan yaitu penggunaan waktu. Jadi tunjukkan manajemen waktu yang baik dengan menetapkan batasan kapan dan berapa lama kita sebagai orang tua menggunakan perangkat elektronik. Kemudian yang kedua itu konten yang layak, di mana kita harus memilih atau mengkonsumsi secara sadar untuk mengakses konten-konten yang layak untuk dikonsumsi. Misalnya membaca artikel informatif, kemudian menonton video edukatif, dan berbagai sumber yang mendidik. Yang ketiga itu kita bisa berinteraksi dengan cara yang sehat. Jadi kita bisa dengan sopan dan etis saat berinteraksi di media sosial. Ini bisa ditiru oleh anak nantinya, ya kan? Termasuk di dalamnya itu kita harus menghindari komentar negatif, atau kita harus menghindari bullying dan berbagai informasi yang tidak akurat, sehingga ini bisa menjadi contoh yang baik yang membantu anak memahami perilaku yang diharapkan dan menanamkan nilai-nilai positif terkait penggunaan gadget. Kemudian yang kedua itu ada monitoring aktivitas. Nah, untuk mengawasi atau memantau kegiatan online anak, penting untuk memastikan keterlibatan mereka di dunia maya tetap aman. Di mana untuk cara melakukannya yaitu tanpa terlalu invasif. Jadi hindari tindakan yang membuat anak merasa tidak nyaman atau tertekan, misalnya mencegah mereka merasa diawasi setiap waktu, tetapi tunjukkan bahwa Anda peduli dan ingin melindungi mereka. Kemudian kita harus mendiskusikan aktivitas yang telah mereka lakukan, yaitu ajak anak-anak berdiskusi tentang apa yang mereka lakukan di internet, tanyakan situs mana yang mereka kunjungi, game apa yang mereka mainkan, atau konten apa yang mereka tonton. Ini bisa membuat anak lebih terbuka kepada kita dan kita bisa mengontrol atau memonitoring penggunaan internet mereka. Yang kemudian itu cara melakukannya lagi itu dengan teman-teman online, tanyakan mengenai teman-teman online mereka di dunia maya. Jadi cari tahu apa mereka itu mengenal secara pribadi atau cuman online saja. Untuk contoh nyata yang saya lakukan, saya juga orang tua, saya memiliki anak. Jadi saya memanfaatkan ada aplikasi untuk mengontrol atau monitoring handphone anak. Saya menggunakan Google Parenting namanya, di mana saya cukup mendaftarkan akun anak saya sebagai akun anak dan dikaitkan dengan akun saya sebagai akun orang tua. Dan dengan ini saya bisa mengontrol apa saja yang anak saya download, kemudian apa saja yang situs yang anak saya buka. Saya juga bisa menetapkan batas-batas aman di mana konten-konten 17+ tidak boleh ditampilkan di handphone anak saya. Kemudian saya juga bisa mengontrol waktu yang anak saya habiskan di gadget. Jadi saya bisa mematikan handphone anak saya dari jauh, bisa memonitoring, membuka kamera anak saya, apa yang sedang dia lakukan, di mana, gitu ya. Jadi aplikasi ini terbilang berguna bagi saya sebagai orang tua untuk mengawasi aktivitas internet anak saya. Nah, tips yang selanjutnya itu dorong komunikasi. Jadi kita harus menciptakan ruang terbuka untuk komunikasi sehingga anak-anak merasa nyaman berbagi kekhawatiran dan pengalaman mereka. Jadi dengan mendorong komunikasi, anak-anak itu merasa bisa didengar gitu ya, bisa mereka merasa kita memahami apa yang mereka rasakan. Jadi ini memperkuat kepercayaan diri, juga memudahkan mereka untuk berbagi ketika menghadapi masalah atau tantangan di dunia maya. Jadi kesimpulannya, semua hal itu berkaitan satu sama lain dalam menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi anak dalam berinternet. Kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik, melakukan monitoring dengan bijak, dan mendorong komunikasi terbuka
untuk membekali anak dengan sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam menggunakan internet secara sehat dan bertanggung jawab. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.